Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jalan-jalan unik. Orang kaya di dunia ini selalu banyak teman karena hartanya. Banyak orang yang menemaninya karena kekayaannya. Hal itu tentu tidak berlaku ketika di alam kubur. Apakah masih ada yang setia dan menemaninya ketika dia berada di alam kubur? Nah, seorang konglomerat berwasiat akan mewariskan separuh hartanya jika ada yang mau menemaninya selama 40 hari di alam kubur setelah dia wafat. Sampai akhirnya ada seorang tukang kayu yang bersedia, dan inilah kisahnya. Seorang konglomerat mengadakan sayembara dan berwasiat bagi siapa saja yang bersedia menemaninya selama 40 hari di alam kubur setelah dia wafat, maka akan diberikan separuh dari harta kekayaannya. Konglomerat pertama kali menanyakan hal tersebut kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di alam kubur nanti? Akan tetapi, anak-anaknya kemudian menjawab tidak sanggup dengan alasan ketika mati, ayahnya sudah menjadi mayat. Lalu, sang konglomerat memanggil semua adik-adiknya dan kembali bertanya, "Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di alam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, tidak mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah. Jawaban keluarganya membuat dia sangat sedih. Lalu dia menyuruh ajudannya untuk mengadakan sayembara dan mewasiatkan serta mengumumkannya ke seluruh negeri. Sampai akhirnya tiba, sang konglomerat meninggal dunia dan kuburannya dihias sangat megah seperti tempat peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Wasiat itu kemudian terdengar oleh seorang tukang kayu yang sangat miskin. Kemudian dia datang ke rumah konglomerat itu dan menyanggupinya di hadapan ahli warisnya. Keesokan harinya, jenazah sang konglomerat dikebumikan. Si tukang kayu kemudian ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa harta satu-satunya yang dimilikinya, yaitu berupa kapak. Setelah 7 langkah, para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir datang ke dalam kubur tersebut. Karena tahu siapa yang datang, dia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di dalam pikirannya, sudah tiba saatnya si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Munkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya Munkar Nakir. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki," jawab dia. Kemudian Munkar Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu itu?" "Aku membelinya," jawabnya. Di hari kedua, malaikat Munkar Nakir datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku menjualnya ke pasar," jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa saja yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tak ada yang punya," jelasnya. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat. Datang lagi di hari keempat, bertanya lagi, "Adakah kau potong-potong pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual?"
Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, jelas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar nakir, datang dan pergi sampai tak terasa sudah 39 hari dia berada di alam kubur. Dan yang ditanyakan masih berkisar tentang kapak tersebut. Di hari terakhir, hari ke-40, datanglah malaikat mungkar dan nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut dan berkata, "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini." Belum sempat mungkar nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu keluar dengan tergesa-gesa dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Setelah sampai di rumah, dia mengatakan kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu, kapak ini. Tapi selama 40 hari yang ditanyakan dan dipersoalkan oleh malaikat mungkar nakir, masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya?" Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah kisah mengenai seorang tukang kayu. Jika kalian suka, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.